Oh, masuk lagi. Ini dari Pak Marmut ini. Pak Maput. Pak Maput. Pak Smaput. Dermak sampean. Apakah Bapak itu sudah naik haji? Oh, sudah katanya. Bapak kalau sudah naik haji, tidak boleh mengancam saya agar channel ini dibunuh. Jangan dimatiin. Ini kasihan channel saya. Channel untuk cari makan, Pak. Bapak sudah kebangnya tekan. Dari sejak zaman Soeharto sampean itu sudah jadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping. Ya, kali ini kita kembali akan tertawa terpingkal-pingkal ya. Kita akan tertawa terpingkal-pingkal melihat tingkah laku dari pendeta besar Saifuddin Ibrahim. Dan saya ingin bilang ya, bahwa Saifuddin ini nggak bisa kita kategorikan sebagai penghujat sebenarnya. Lebih seperti orang gila yang perlu kita kasihani ya. Jadi kali ini Bang Mamat ya, saya sakit perut kalau lihat. Jadi tadi saya nonton, terus saya benar-benar sakit perut. Dia apa ya? Dia ini membuat acting seakan-akan dia berkomunikasi atau menelepon Pak Ma'ruf Amin dan Pak Mahfud MD ya, cuman Ma'ruf Amin disebut Mahmud gitu ya, binatang Mahmud itu. Ini kurang ajar sekali si Saifuddin ini. Ini sebenarnya Saifuddin, ini kalau dia sempat jadi presiden, mungkin kita akan mirip seperti Ukraina ya, punya presiden yang punya bakat melawak. Ya, ini dia agak mirip dengan Zelensky. Ada lucu-lucunya juga nih si Saifuddin ini ya. Jadi dia komplain, ya, dia mengatakan bahwa Ma'ruf Amin dan Pak Mahfud ini sudah kaya gitu, sudah kaya banyak duit gitu kan, apakah Anda puasa? Ya, dia mempertanyakan apakah kedua tokoh ini berpuasa, apakah menjalani sesuai dengan ibadah di agama Islam, apa sanggup ya, apa sanggup, karena si Saifuddin saat dia masih beragama Islam, dia nggak sanggup melakukannya. Dia nggak bisa namanya sholat 5 waktu, dia nggak bisa berpuasa. Jadi dia mempertanyakan, apakah Bapak sanggup? Tolong jujur gitu ya. Terus Saifuddin juga ada beberapa pernyataan yang sangat ngakak ya. Yang salah satunya adalah dia meminta tolong ya, janganlah dimatikan channelnya. Ya, ini untuk cari makan Pak. Ya, untuk cari makan. Oke lah, mungkin kita saksikan dulu bagaimana pendeta besar Saifuddin ini ngelawak ya. Karena ini benar-benar tontonan yang sangat lucu dan sangat menghibur bagi kita semua. Selamat menyaksikan teman-teman. Dengan perlakuan Bang Mamat dan turunannya. Itulah sebabnya saya ikut merayakan. Ini adalah bulan suci. Bulan suci. Bulan di mana setan itu iblis itu di kerangkeng, tapi penjahat di mana-mana malah bulan ini ramai. Apalagi di masjid itu banyak maling sandal di sana. Jadi setan itu masih berkeliaran di mana-mana, bahkan di dalam tempat ibadah. Maksudnya tempat ibadah di sana. Ya. Makanya sejak Bang Mamat itu pindah ke Madinah, dunia kacau semuanya. Catat
tahun berapa yang aman. Hanya Islam di Indonesia ini disebarkan ketika kehancuran Islam itu benar pada titik paling rendah, dibawa oleh ulama-ulama Gujarat di India, dan sebagian juga ada yang berpendapat bahwa dari Hadramaut banyak datang ke Indonesia. Ya, seperti Habib Rizik, Anis, Zen Kribo, itu turunannya. Turunan yang datang dari Hadramaut. Ya, menurut cerita saya juga ini adalah keturunan itu. Tapi saya nggak mau menyambungkan diri dengan Bang Mamat. Nggak ada urusan. Pokoknya yang saya percaya dari Adam sampai hari ini, lahirlah Saifuddin Ibrahim pendobrak agar hidup dalam kebenaran dan keadilan. Tegakkan keadilan. Oleh karena itu, saudara-saudara, selalu diserukan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu kata Bang Mamat. Siapa yang berpuasa dengan iman dan ihtisaban, berhitung-hitung, berhitung, maka diampuni dosa-dosanya yang dulu dan yang akan datang. Oh, hebat itu orang puasa. Ya. Saya telepon dulu Pak Ma'ruf Maklov Kiai Haji. Apakah Bapak Haji tadi puasa? Kalau Bapak itu haji puasa, kenapa nyuruh nangkap MKC? Pak Kiai? Halo Pak Kiai. Pak Kiai Makluf Ameng. Bapak Wakil Kadrun Indonesia. Apakah benar-benar Bapak berada di dalam bulan puasa menegakkan kebenaran dan keadilan? Putus. Pak kakek tua ini gimana ya? Nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu, saudara. Saya harap beliau mengisi pengajian dan kita live bersama dengan Kiai Haji Maklov Ameng. Katanya beliau itu dulu ketua AMUI, tapi langsung diangkat jadi presiden negara antah berantah yang tidak jelas keadilan dan kebenarannya. Oleh karena itu, hadis yang dipakai tadi itu adalah hadis agar seluruh manusia yang berpuasa mengingat kembali dosa yang dulu dan dosa yang akan datang itu, karena perbuatan hati yang kotor itu diperbaiki kepada sesama umat manusia. Sesama umat manusia harus saling mengasihi, sesama bangsa, bukan masalah agama. Masuk lagi. Ini dari Pak Marmut ini, Pak Maput, Pak Smaput, dermak sampean. Apakah Bapak itu sudah naik haji? Oh, sudah katanya. Bapak kalau sudah naik haji, tidak boleh mengancam-ngancam saya agar
channel ini dibunuh. Jangan dimatiin. Ini kasihan channel saya. Channel untuk cari makan, Pak. Bapak sudah kebangnya tekan. Dari sejak zaman Soeharto sampean itu sudah jadi presiden. Pak Mahmud, tolong ya. Apa kata hati Bapak? MKC divonis 10 tahun, Munarman itu hanya 3 tahun. Di manakah hati nurani Bapak? Pak Mahfud, jawab dong. Bapak yang mengancam saya, menyuruh saya ditangkap. Bapak itu menteri besar, sudah naik haji, Pak. Apakah sampean itu puasa enggak tadi? Ini bukan menghina, Pak, bukan menghina. Saya sedih karena keadilan di bangsa saya tidak bisa ditegakkan. Padahal Bapak itu haji, orang Madura. Madura, teluk lemah sampean. Kenapa tidak mampu melakukan keadilan, Bang Mahfud? Keadilan itu harus ditegakkan. Yahya Waloni yang lebih jahat itu. Hanya 5 bulan. Jaksa dan polisi itu bawahan Bapak. Pak Mahmud. Apakah Bapak tadi puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kutiba kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Jadi kalau Bapak tidak melakukan keadilan, tidak hai, tidak beriman alias kafir. Bapak tolong sebagai menteri besar, koordinator, afala ta'qilun, apakah Bapak enggak pakai akal untuk melihat jelas dengan mata hati? Kalau enggak punya mata, pakailah mata hati kita masing-masing. Hai para menteri, hai menteri agama juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakailah hati nuranimu untuk melihat ketidakadilan ini. Bapak jangan nyuruh untuk mematikan channel saya, karena ini tidak ada kaitannya apa-apa. Saya hanya mengajak agar NKRI, negara saya, penuh dengan keadilan, penuh dengan kebenaran, toleransi dan damai, untuk membuat bangsa kita ini toleransi dan damai hanya dengan hidup adil. Pak Mahmud, haleluya, haleluya. Sudah berbagai macam cara saya ngomong,
saya dengan firman Tuhan, dengan khutbah-khutbah. Nah sekarang saya mau ceramah Ramadan. Ya, teman-teman udah lihat ya bagaimana lucunya pendeta besar Saifuddin menghibur kita ini. Ya, bagaimana dia mengatakan, aduh Pak, ampun gitu ya, janganlah ditutup channelnya ini channel untuk cari makan Pak. Dan ya kita ketahui bersama, bahkan Saifuddin ini saking sedihnya, sekarang nggak ada lagi yang namanya donasi. Nggak ada yang ngasih duit dia lewat donasi. Beli papan tulis saja udah nggak sanggup Pak. Ya, beli papan tulis sudah nggak sanggup, makan pun ini karena masih ada yang mau ngasih. Kalau nggak ada yang ngasih pun udah gimana nasibnya Pak. Tolong dipertimbangkan Pak. Ya, janganlah ditutup channelnya. Kasihan. Ya, kasihan si Saifuddin ini. Dan kami masih butuh hiburan. Jadi bagi saya secara pribadi, saya juga nggak setuju kalau channel Saifuddin diblokir atau tutup oleh Kominfo. Janganlah ya, biarkan dia berkicau karena lucu Pak. Jangan dianggap dia ini sebagai penghujat. Anggap saja orang yang sudah gila, orang yang sudah stres, dan inilah cerminan kekristenan di dunia ini. Dia inilah contoh yang paling bagus dalam mewakili agama Kristen. Ya, dia ini pendeta besar, dia ini rasul akhir zaman. Ya, dia mengangkat dirinya sebagai Paulus akhir zaman. Dan dia lebih menghibur Pak dibanding Paul Jang. Kalau Paul Jang tangkap aja. Kalau Paul Jang itu channelnya dimatikan, ditutup nggak apa-apa Pak. Tapi kalau Saifuddin Ibrahim, ini pendapat saya pribadi ya. Kalau saya pribadi, Saifuddin jangan dimatikan channelnya. Karena berkat channelnya lah kita punya banyak konten-konten reaksi, ya konten-konten yang menghibur masyarakat Indonesia Pak. Apalagi ini tontonan yang sangat lucu di bulan puasa. Ya, karena memang Saifuddin ini ngakak dia. Ya kakak sekali gitu, dia bisa kepikiran gitu ya buat hal-hal seperti ini, walaupun dia tetap menghujat dalam setiap videonya, ada hujatan-hujatan yang dia buat, tetapi kita makin kesini makin kasihan lihat satu ini. Agak beda dengan si Paul Jang yang memang niatnya itu ingin umat Islam marah, dan agak berhasil. Kalau si Paul Jang ini agak berhasil, ada beberapa umat Islam tuh yang marah sekali melihat dirinya. Tapi kalau Saifuddin, saya rasa makin kesini makin nggak ada yang akan marah dengan dirinya. Umat Muslim akan terbiasa dan hanya menganggap Saifuddin ini badut, dan dia lucu. Kalau Paul Jang itu nggak ada lucunya gitu ya, menyebalkan. Dari segi mukanya, kumisnya lagi gitu ya. Kalau Paul Jang itu kan kumisnya nyebelin. Perkataan dia, wah, kalau Paul Jang itu memang dajjal yang luar biasa lah. Tapi kalau si Saifuddin ini hanya orang bodoh, ya hanya orang ngakak yang mencoba peruntungan ini. Tapi dia memang lucu. Rambutnya aja sekarang berubah lagi ya. Jadi ada beberapa teman-teman buat konten ngebahas rambutnya. Dari yang pertama rambutnya kacau balau, terus dipotong sama dia ya. Padahal sebelumnya dia janji tidak akan potong sampai vonis KC dikeluarkan. Tapi besoknya dia potong, dan sekarang tiba-tiba rambutnya berubah lagi Pak. Ya, setelah dipotong kemarin udah agak keren, sekarang berubah lagi. Wah kacau sekali nih. Jadi saya ya ini mungkin karena lagi ini ya, lagi stres ya, jadi nggak terurus si Saifuddin ini. Ini tolonglah teman-teman Oten yang di Amerika yang ngurusin si Saifuddin, tolong dibawa dulu nih perawatan. Ya, biar agak keren sedikit ini Saifuddin. Ini macam gembel udah nih. Ini pendeta besar loh. Ini pendeta besar kok jadi macam gembel sekarang. Apa kalian nggak malu teman-teman Kristen? Masa cover kalian ya yang mewakili kalian seperti ini? Tolong lu dipermak dulu, kasih juga yang merias wajahnya biar gagah gitu kan. Terus rambutnya tolonglah dirapikan. Ini rambutnya ini gimana lah ini? Ini kalau kutu masuk ke dalam nggak bisa keluar kutunya. Ya, kutu itu kalau udah masuk ke rambutnya si Saifuddin nggak bisa keluar. Gimana cari jalan keluarnya? Coba kalian lihat. Angle videonya tuh cobalah dibagusin juga. Ini nampak sekali hidungnya terlalu besar dan mulutnya juga udah mau jatuh itu. Ya, jadi tolong diurus dulu. Ini wajah kekristenan loh. Ya, ini Rasul akhir zaman, Paulus akhir zaman, masa dibiarkan seperti ini? Tolong dikerenkan ya. Dan juga sekali lagi saya ingatkan, channelnya jangan dimatiin. Ini untuk cari makan, Pak.
Dan dia memang berbakat untuk ngelawak memang. Ya, jadi Pak Ma'ruf Amin, tolong jangan dimatikan channelnya Saipudin. Saipudin butuh makan. Anaknya masih kecil-kecil. Anaknya butuh bapaknya. Bapaknya macam Bang Toib. Tak pulang-pulang. Ini bagaimana nasibnya ya? Kasihan dia Pak. Lagi pula ini kan lagi bulan puasa. Ya udahlah, kasihlah dia kesempatan untuk cari makan Pak. Donaturnya sudah nggak mau transfer soalnya. Para donaturnya sekarang langsung transfer ke rekening Watma, nggak mau lagi ke rekening Saipudin. Kasihan dia. Ya, matanya saja sudah letih. Nampak kita bisa melihat kegalauan, ya, kesedihan dan betul-betul kecapekan dia. Memikirkan nasibnya kok bisa seperti ini ya. Saya nggak nyangka nih. Ya, Saipudin mungkin pun nggak nyangka. Bulan lalu dia masih santai-santai, masih khotbah, masih bisa senang gitu kan. Gereja Murtadin sudah berdiri. Tiba-tiba posisi sekarang dia udah benar-benar kayak orang gila, terkantung-kantung nasibnya nggak jelas, ya. Dan udah istilahnya masa depannya udah habis. Dia sendiri pun sadar bahwa masa depannya ini udah gelap ini ya. Pilihan dia tetap jadi pelarian yang selalu bersembunyi kemana-kemari, atau pulang ke Indonesia tapi mampus. Ya, kalau kedapatan pasti nggak bisa selamat. Hukumannya jauh lebih berat pasti, karena perbuatan dia ini udah perbuatan berulang dan dengan sengaja, bukan secara tidak sengaja ya, tetapi ini memang udah kesengajaan. Jadi karena dia sadar hal itu, ini membuat pukulan batin ya untuk dirinya. Apalagi dia punya anak-anak yang ketinggalan di Indonesia. 3 orang putri ketinggalan, Pak. Jadi dia butuh makan nih Pak Ma'ruf ya, dan juga Pak Mahfud. Cobalah dibantu Pak, kasihan ya. Kasihlah dia punya channel tetap bisa hidup, biar dia ada pendapatan iklan, biar dia masih bisa menghidupi anak-anaknya. Ya, itu aja sih kalau dari saya ya. Bagaimana menurut teman-teman melihat Bang Udin ini yang makin hari makin menyedihkan. Kita juga ikut sedih dan saya juga jadi ketularan ini. Jadi kita sering-sering bahas Saipudin, lama-lama kita juga jadi gila ya. Jadi ngomongnya juga sudah ada iramanya. Irama. Keren juga sebenarnya. Keren juga kita kalau jelasin seperti ini ya. Ini saya mau nanya Abang Alayubi, dia udah ketularan gila atau belum? Atau cuman saya saja yang sudah mulai agak gila karena terlalu sering membahas Saipudin Ibrahim. Jadi ini memang ditularkan ini ya, gilanya ini ikut ditularkan kepada kita. Ya, salut saya sama Pak Saipudin, terus semangat Pak. Ya, buatlah konten yang banyak, tapi kalau bisa jangan terlalu ini Pak, dekat waktunya Pak. Nggak sempat kita reaksi. Ya, kalau bisa berapa jam sekali gitu. 6 jam, 7 jam satu konten, Pak. Jangan satu hari 5-6 konten, Pak. Jangan terlalu banyak, capek kami. Ya, tolong dibantu dulu. Kalau masalah view, kita akan dukung Pak Saipudin. Bahkan saya akan meminta kepada oten-oten yang nonton di channel ini. Ya, oten-oten yang menonton, silakan transfer ke Saipudin. Kasihan Saipudin Ibrahim yang nasibnya terkantung-kantung. Mohon bantuan para donatur. Jangan Watma saja yang kalian perhatikan. Perhatikan juga Saipudin. Kasihan Sarah Ayu. Nanti salah-salah jadi janda juga. Ya, tolong dibantu Pak. Jangan sampai Sarah Ayu jadi janda karena Saipudin meninggal kelaparan. Meninggal karena nggak punya uang Pak. Ya, tolong dibantu bagi para oten-oten yang punya kelebihan dana, masih ingin melihat Saipudin berkoar-koar. Ya, masih ingin Saipudin menjadi bumper dan perwakilan dari kekristenan. Tolong donasinya. Oke, sebagai wujud apresiasi dan juga wujud dukungan saya kepada Pak Saipudin, saya tulis nomor rekening Pak Saipudin di konten ini. Ya, semoga Pak Saipudin terus berjaya, Pak. Selamat ya. Jadi bagi teman-teman muslim jangan marah sama saya. Ya, tolong jangan marah sama saya ya. Kita ini ingin Saipudin terus berkicau karena dia lucu. Ya, ini pendapat pribadi saya. Terserah teman-teman setuju apa tidak, ya silakan kalian tulis pendapat kalian sendiri di kolom komentar. Ya kira-kira setuju nggak dengan Pak Saipudin ini
terus berkicau dari luar negeri, dan kita tulis nomor rekeningnya. Oke, makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.